bagaimana kalau seluruh masyarakat atau pelaku pasar itu isinya perempuan semua, dan ada satu tanggal di mana itu adalah tanggal secara rata-rata perempuan itu mengalami PMS. Suatu harga itu tidak akan bergerak kalau tidak ada market maker-nya. Kalian bisa coba gagalkan prediksinya Astronaci. Mereka tidak akan pernah bisa gagal. Ketika mereka mematahkan analisa saya pun, itulah yang dia genapi. Selamat datang di Mada Jam TV. Salam bertahan hidup. Seperti biasa, sebelum lanjut, subscribe dulu supaya materi-materi konten-konten yang menarik, inspiratif, tentunya untuk lahir dan batin selalu bisa diikuti. Kali ini saya kedatangan orang yang benar-benar luar biasa. Saya ngefans banget sama dia. Jadi apalagi untuk orang-orang yang ingin tahu, ya toh, pasar modal ini nanti arahnya mau kemana, mau turun, mau naik, dan rupiah ini apakah bisa kembali lagi ke 16.000, 17.000, atau bahkan 20.000. Ikutin materi yang sangat luar biasa. Halo Pak Gema, apa kabar? Halo, selamat datang biasa di Madam Jang TV. Thank you. Seneng banget ya, luar biasa. Saya ini jujur kayak ngimpi kalau hari ini bisa ngobrol, berinteraksi langsung dengan Pak Gema. Karena jujur, Anda itu adalah, saya itu ngefans banget sama kamu gitu loh. Thank you Pak. Dan saya sudah tahu kamu, Pak Gema sudah cukup lama ya, dengan video-videonya yang sangat luar biasa. Jadi, tentunya Pak Gema Guyadi ini bukan orang baru di dunia keuangan, di dunia pasar modal. Tetapi mungkin siapapun yang menonton ini perlu dikenalkan nih. Karena seabrek ini kalau mau saya jelaskan mengenai pencapaian-pencapaian secara akademisnya luar biasa. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih semua subscriber dan penonton dari Madam Jang TV. Saya Gema Guyardi, saya CEO dan founder daripada Astronaci International. Kita bergerak di bidang research company dan juga trading institute. Tahun 2009 kita mulai start semuanya, di mana saya yang membawakan keilmuan financial astrology ke Indonesia, yang pada akhirnya di tahun 2014 mulai berdatangan recognition ya dari Muri awalnya, terus kemudian kita mulai masuk di kancah internasional. Di 2011 Forbes Magazine, Fortune itu mulai ngeliput, dan makin kesini ternyata kesempatan makin baik ketika 2018 kita mewakili Indonesia untuk bicara di kancah internasional, International Federation Technical Analysis Conference. Dan itu juga saya mendapatkan Master Financial Technical Analysis dari tesis tentang financial astrologi. Jadi MFTA ya gelarnya, itu yang satu-satunya saat ini yang aktif di Indonesia. Dan kemudian kita research kita juga sudah masuk di Bloomberg Terminal. Terus kemudian kita expand di dunia aviation di Los Angeles, United States. Kita punya flying school di situ dan bisnis jet charter dan pilot provider. Jadi memang main bisnisnya selain financial, kita ada aviation company, juga ada fotografi bisnis, baik itu wedding fotografi, corporate fotografi. Jadi itulah yang bisa saya perkenalkan, dan saya senang sekali untuk bisa bicara di sini dan berbagi buat rekan-rekan semuanya, subscriber daripada Madam Chang. Wah, luar biasa. Saya ini sungguh terhormat loh, karena beberapa tahun yang lalu, kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu, saya mendengar Astronaci itu saya kira satu franchise yang diambil dari Amerika. Saya tidak pernah terpikir bahwa itu benar-benar you are the founder, you are the one who create everything until menjadi fenomena seperti sekarang ini. Luar biasa. Orang Indonesia ternyata bisa gitu ya. Itu yang juga saya sebenarnya cukup senang, karena kalau biasanya di dunia financial kita mengadopsi ilmu dari luar, saat ini Indonesia create ilmu sendiri, dan kemudian keilmuannya ini secara akademis juga kita perjuangkan melalui, kalau yang jurnal internasional MFTA sudah selesai, terus kemarin kita baru selesai dari hasil penelitian disertasi doktoral saya, sehingga ini sebuah ilmu yang nantinya bisa diturunkan buat adik-adik kita yang nanti di S1 yang ingin melakukan penelitian lebih di bidang financial astrologi. Setidaknya mereka sudah punya referensi bahwa astronaci sebuah ilmu yang mana sudah dibuktikan secara akademis, gitu Pak. Jadi sebetulnya kalau di dunia itu ada yang namanya ahli nujum yang berdasarkan bintang, berdasarkan perputaran ini semua. Tetapi Anda menggabungkan dengan ilmu matematika, gitu ya. Betul.
Sebenarnya Jadi bukan. apakah Ya, gimana Pak? Jadi apakah dengan penggabungan ini tetap layak dibilang seorang ahli nujum di dunia permodalan, Pak? Jadi pada dasarnya Karena sangat orang-orang, akurat terus loh ya. Terakhir mengenai BBRI pun ya, I was amazed begitu loh ya. jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang orang-orang yang mengatakan ahli nujum dan seterusnya, ya kita maklumi bahwa banyak masyarakat Indonesia ini yang kurang atau belum begitu familiar dengan yang namanya scientific research, metodologi penelitian. Ya, maklum saja kita juga menyadari bahwa anak-anak yang kuliah sekarang juga terkadang asal kuliah, mereka tidak benar-benar ya, dan yang mencapai level master degree kan juga nggak begitu banyak. Karena kalau kita bicara penelitian itu, kalau skripsi masih level basic, itu sama aja skripsi itu kayak bikin paper, penelitian kecil lah. Nah, mulai serius itu kan kalau sudah ditesis di level S2, atau apalagi nanti level disertasi. Mereka sendiri kan juga nggak begitu mengerti tentang apa itu statistik, apakah itu sebuah fenomena itu kalau ternyata dinyatakan valid melalui metode statistik itu dianggap sudah cukup baik atau layak untuk dikatakan sebuah teori, mereka tidak mengenal itu gitu. Jadi memang latar belakang pendidikan itu penting, sehingga hanya orang-orang yang memiliki intelektualitas yang bisa mengerti astronaci, dan pada akhirnya member-member kita pun, nasabah kita juga datangnya sudah tersegmen orang-orang yang memang punya latar belakang pendidikan dan culture budaya yang bagus lah, yang akhirnya bisa mengappreciate dan mereka bisa masuk di kita. Tapi beberapa orang yang memang sukanya heboh-hebohan di market gitu ya, at the end hanya ngejudge bahwa ini ahli nujum lah, kemudian ada yang orang radikal dicocok-cocokkan sama agama, ini haram lah, dan seterusnya. Ya, ini dua hal yang berbeda lah ya. Kayak zaman dulu kita tahu abad ke-16, Galileo menyatakan bahwa bumi itu bukan pusat tata surya, itu matahari yang pusat tata surya. Tapi gereja pada saat itu kan marah, sampai akhirnya Galileo dihukum diasingkan sampai mati. Dan akhirnya ternyata Kopernikus juga membuktikan bahwa matahari itu pusat. Jadi semua perkembangan zaman itu memang ada satu pioneer, trendsetter, kemudian trendsetter ini akan dihujat gitu, sampai pada akhirnya nanti masanya tiba, ini akan menjadi public consumption. Itu udah jelas. Kayak Aqua misalnya, dulu jual air minum, orang bilang orang gila aja jual air minum lebih mahal daripada minyak gitu misalnya zaman dulu. Tapi ya akhirnya semua orang sekarang taunya Aqua. Ya itulah fenomena kehidupan manusia, di tiap negara beda-beda responsifnya. Tapi kalau kita lihat memang negara-negara yang sudah cukup berkembang pun terkadang mereka juga agak sulit menerimanya, skeptikalnya juga tinggi. Tapi ya imbang gitu. Ada yang skeptikal, ada orang-orang yang memang intelek dan mereka appreciate. Tapi yang memang di Indonesia yang cukup kurang itu adalah menghargai karya anak bangsa sendiri. Seandainya saya hari ini masuk, nama saya Gemma, tapi warga negara Singapura gitu mungkin, atau warga negara Hong Kong, nah mungkin orang Indonesia akan lebih appreciate dan menerima. Itu problemnya, Pak. Aneh ya, Pak ya. Iya, memang begitu. Aneh dan tapi nyata. Ya sama aja. Kalau sekarang kalau kita bicara, oh kamu dari mana? Kamu dari Jakarta. Seolah-olah Jakarta itu lebih mendapat pengakuan daripada kita orang Surabaya gitu loh ya. Saya juga orang Surabaya kan. Ini yang saya kepingin tahu ini. Mungkin juga banyak penonton Madam Chang TV ini juga kepingin tahu alias penasaran ini. Apa hubungannya astrologi dengan ilmu matematika sehingga tanggal pun Anda bisa memprediksi? Karena begini ya, menurut saya kunci orang mau kaya, mau sukses dan berhasil di pasar modal itu kapan dia bisa jual di titik tertinggi dan beli di titik terendah mungkin ya. Tetapi Anda itu bisa berani memprediksi dengan precise, ada yang namanya tanggal-tanggalnya kapan dia kapan dia bisa naik, kapan dia sudah mulai turun gitu. Ini kan luar biasa, meskipun selama berapa ya, 10 tahun lebih ini mungkin masih banyak orang yang meragukan analisa-analisa Anda, Pak Gemma. Ya, jadi kalau kita bicara dari apa hubungannya, jadi begini, market itu bergerak karena supply and demand, dan kemudian supply and demand itu di-drive oleh human expectation dan psychology. Itu adalah konsep awal yang harus diterima terlebih dahulu. Kalau ada yang orang bilang bahwa market naik turun itu bukan karena human psychology, itu udah jelas beda aliran ya. Jadi kalau kita percaya bahwa market itu di-drive oleh human psychology yang menyebabkan perbedaan ekspektasi, dan sehingga ekspektasi tersebut menyebabkan perbedaan supply and demand, maka berikutnya kita akan bicara tentang faktor yang mempengaruhi psikologi itu apa. Nah, ternyata di dalam financial astrology ya itu sudah dibuktikan, ditemukan bahwa human psychology itu berhubungan erat dengan planetary movement. Kenapa demikian?
Planetary movement itu ternyata memiliki gelombang elektromagnetik yang secara langsung terhubung dengan frekuensi yang ada di otak manusia, di mana kita pada saat ini sedang berbicara, maka gelombang otak kita itu dalam kondisi beta, ini subconscious mind. Jadi kalau misalnya Anda belum pernah tes gelombang otak, silakan Anda ke rumah sakit. Kalau di Surabaya mungkin di RKZ ada, di rumah sakit yang besar minta di EEG ya. Kalau ECG itu kan untuk jantung, ini EEG itu untuk otak. Ya, saya pernah tuh ditempelin semua. Jadi Anda akan lihat gelombang alfa, beta, tetanya normal atau tidak dan seterusnya. Nah, pada saat manusia itu mengambil sebuah keputusan, itu selalu bicara tentang pengambilan keputusan berdasarkan otak kiri atau otak kanan. Dan otak kiri itu yang bicara tentang logik dan seterusnya, otak kanan ini berbicara tentang intuisi. Dan semua pengambilan keputusan itu sebenarnya 90% didasari oleh subconscious mind. Nah, scientific research itu sudah meneliti bahwa memang ada pengaruh antara planetary cycle dengan human psychology yang akhirnya secara indirect itu berhubungan dengan financial market dari sisi astrologinya. Jadi tidak berhubungan secara langsung direct bahwa planet tertentu berhubungan dengan marketnya, tidak. Tetapi ada media perantara yakni investornya, karena pelaku pasarnya itulah sebagai drivernya. Ya. Dan beberapa orang juga mengatakan bahwa ini kemungkinan adalah spurious correlation. Spurious correlation itu adalah sebuah korelasi yang seakan-akan selalu berulang tepat gitu, tapi ternyata tidak memiliki korelasi sama sekali, atau bahkan ada satu hal yang tersembunyi yang sebenarnya terkorelasi, cuma orang lihatnya dari sisi jauh. Contohnya, ini saya sedikit contoh, di desa itu lucu, setiap kali ada burung lewat, banyak tingkat kehamilan naik gitu. Akhirnya orang-orang berpikir bahwa ini dewa burung, dewa kehamilan atau dewa kesuburan menyamar jadi burung. Sampai akhirnya ada orang Belanda datang ke situ, research, oh ternyata itu desa nelayan, jadi bukan karena ada burung orang hamil, tapi karena ada burung, ikan-ikan itu lari semua, dan kemudian nelayannya itu lebih banyak di rumah, stay at home, akhirnya tingkat kehamilan naik. Nah, itu yang akhirnya kan orang melihat bahwa kalau ada burung, itu kehamilan naik, itu spurious correlation gitu, orang lihatnya. Nah, tapi di astrologi ini tidak seperti itu, karena memang astrologi sendiri direct impact kepada human behavior, dan human behavior ini ada impact kepada pergerakan harga di market. Nah, kemudian investor itu sangat terbiasa dengan support resistance. Hampir semua orang bisa menerima support resistance, tetapi aliran-aliran kayak fundamentalist yang radikal, mereka bahkan sangat menghina technical analysis gitu. Nah, tapi orang technical analysis sendiri, mereka cukup familiar dengan yang namanya support resistance, harga. Mereka tidak sadar bahwa ternyata yang namanya grafik itu ada X, ada Y sumbunya. Kalau kita sekolah dulu kan kalau bikin grafik selalu ada vertikal, ada horizontal. Nah, kalau kita bicara tentang harga, ya betul. Kalau kita bicara tentang harga itu kan sebenarnya grafiknya untuk price ya, jadi vertikal. Horizontalnya sendiri nggak pernah orang bicarakan. Jadi ternyata ada support resistance dari sisi waktu. Nah, ini yang kita telusuri. Sebenarnya kalau kita bicara financial astrology sendiri, itu hanya salah satu alat untuk mendeteksi time support resistance. Alat berikutnya adalah ya ada tentang cycle teori, ada quadratic cycle, ada presidential cycle, ada yang 74 tahun cycle. Nah, itu semua tentang cycle teori. Kalian rekan-rekan yang nonton ini bisa saat ini googling saja tentang cycle teori. Nah, itu sudah ada. Nah, kenapa financial astrology itu bisa dipakai? Karena adanya fixed cycle dari beberapa planet tersebut. Ya, jadi pengulangan-pengulangan, misalnya matahari setiap tahun itu kan 360 dia berputar ya, 360 hari atau 360 derajat, dibagi 12 zodiak. Nah, itu kita teliti masing-masing pada saat matahari berada di zodiak tertentu, dampak buat manusia apa, buat marketnya apa, sehingga tiap market pun combination daripada planetarinya berbeda-beda. Yang lebih gampang lagi dicerna adalah misalnya begini, saya selalu mengajarkan pada murid-murid yang baru tentang financial astrology. Perempuan itu kita katakan moody, karena mereka setiap bulan itu selalu ada masa menstruasi gitu ya. Periodnya datang setiap 28 hari, ada yang 21 hari. Nah, pertanyaannya adalah, kalau perempuan itu di dalam tubuhnya itu terjadi metabolisme, perubahan sistem seperti itu dan membuat moody, bagaimana kalau seluruh masyarakat atau pelaku pasar itu isinya perempuan semua, dan ada satu tanggal di mana itu adalah tanggal secara rata-rata perempuan itu mengalami PMS, ya, pre-menstruation, ya, maka labil dong, gitu. Psikologinya labil dan mereka akan mengambil keputusan dengan totally emotion tanpa berpikir logik. Nah, dari situ saja kita sudah bicara tentang cycle. Lalu kemudian kita tahu bahwa tubuh manusia itu 74% adalah cairan. Ya, kita tuh cairan. Dan kalau kita lihat, bulan itu
berpengaruh kepada air laut, pasang surut. Yang pernah sekolah, kalau SD-nya dulu tukang bolos ya mungkin bagian ini skip gitu ya. Jadi dia lupa bahwa guru pernah ngajarin pasang surut air laut disebabkan bulan. Dan ternyata gravitasi yang disebabkan bulan untuk menarik daripada air laut itu juga menarik tubuh kita, cairan yang ada di tubuh kita, dan itu merubah. Nah, di dalam 1 bulan selalu ada 4 fase, ada full moon, ada new moon, ada first quarter, ada third quarter moon. Jadi 4 hal ini saja itu akan mempengaruhi psikologi manusia, dan itu secara indirect berpengaruh pada market. Lalu kita ambil metode statistik, kita ambil data sekunder, katakan selama 34 tahun, selama 50 tahun, di market-market tertentu, lalu kita cocokkan dengan kombinasi lainnya, ternyata ketemu. Ini signifikan, ini memang berpengaruh. Salah satu penelitiannya Anda bisa lihat dari Profesor Ilya Dichev, gitu. Dia juga membuat, Anda cari jurnalnya, dia dari University Michigan, hubungan antara mata uang dengan siklus bulan, ya, lunar cycle, terus ada beberapa lagi, Anda bisa cari. Nah, itu secara jurnal, dan dia seorang profesor, dia membuktikan bahwa memang ada hubungannya. Terlepas sekarang orang itu percaya atau tidak, ya ini sama dengan Anda sedang bicara bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu memang real, Anda bicara sama orang-orang ateis, misalnya, yang nggak akan pernah nyambung. Dibutuhkan open-minded dan sebuah intelektualitas untuk mengerti bahwa ada fenomena-fenomena yang ada di bumi ini yang kita memang belum bisa mengerti. Jadi, orang yang bisa mengerti tentang financial astrology, 1, syaratnya harus rendah hati, 2, harus memiliki intelektualitas, dan 3, memiliki open-minded. Other than that, mereka tidak akan bisa menerima. Dan ini memang sudah dibuktikan, Anda seorang yang sangat hebat, YouTuber subscribe Anda sangat luar biasa, dan masih menjadi mau berkenan untuk berbicara dengan saya di Madam Chang TV. Itu sudah terbukti, Pak. Sangat luar biasa. Tapi ya, yang namanya pasar saham atau pasar keuangan, apa benar nih, mereka itu tidak akan bergerak, suatu harga itu tidak akan bergerak kalau tidak ada market maker-nya. Ya, itu benar, dan market maker-nya adalah emiten itu sendiri. Ya, saya juga mantan market maker yang udah pensiun. Jadi pada dasarnya market maker itu harus bekerja, dan kalau memang market itu tidak ada liquidity provider atau market maker-nya, nggak akan jalan. Karena pada dasarnya kan investor itu mau beli saham dan dia mau untung, lalu secepat mungkin dia jual. Kalau semua orang habis beli, naik dikit dijual, marketnya juga jatuh. Kan selalu harus ada yang menampung gitu loh. Jadi market maker itu dibutuhkan, dan market maker itu sebenarnya harus ada dalam artian mereka sebagai liquidity provider. Emiten itu tidak wajib, memang tidak ada hukumnya bahwa setelah dia go public harga sahamnya harus di maintain di atas, itu nggak ada aturan seperti itu. Tapi kalau mereka tidak mau maintain, ya harganya langsung 50. Misalnya dia go public, ambil uangnya saja, habis itu ya udahlah, masa bodoh, dia nggak usah di maintain lagi misalnya. Ya, yang akhirnya investor jadi yang selalu rugi. ada yang menjaga, Harus ada yang jaga. Ya. Nah, yang jaga inilah yang kita sebut dengan market maker. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya tidak dibolehkan? Yang tidak bolehkan itu adalah insider trading dan manipulasi perdagangan. Pump and dump misalnya. Kita tahu tragedi Wolf of the Wall Street, filmnya Jordan Belfort. Dia di over the counter market Amerika, dia membuat pasar fiktif, dan kemudian dia goreng ke atas lalu dibanting ke bawah. Itu namanya pump and dump, dan itu menjadi federal crime. Kalau di Amerika itu bisa 25 tahun hukumnya. Nah, di Indonesia kan kemarin kasus Jiwasraya akhirnya terkuak, dan akhirnya ada satu Pak Beni Cokro akhirnya masuk gitu, dan Pak Beni Cokro ini termasuk legendaris, orang yang memang memiliki pengalaman luar biasa di dalam market making dan menjadi liquidity provider baik untuk emiten yang dia miliki maupun untuk perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan jasa dia sebagai kontraktor, sebagai market maker. Nah, ketika proses daripada market making ini di terminate secara total, kendala berikutnya adalah kekurangan likuiditas. Jadi marketnya kayak sepi. Indonesia ini kan memang secara keseluruhan kalau tidak salah per hari ini tuh cuma 500 ribuan investor yang aktif dari sekitar 2 jutaan total account. Nah, yang lain itu nomini, karena memang untuk menjadi market maker mereka perlu nomini, nama-nama orang. Nah, ini yang susah. Semakin diperketat, akhirnya marketnya juga tidak bisa gerak. Domestik sendiri yang ngedrive market berkurang. Aset manajemen maunya dana pensiun itu beli simpan. Ya akhirnya cuma nunggu investor asing yang memang mau keluar masukin gitu. Nah, ini merupakan satu fenomena yang tidak akan pernah selesai dan akan terus seperti ini, dan saya rasa ini tetap dikondisikan oleh mereka yang memiliki negara Indonesia dalam hal ini. Ya bukan mungkin ya market Indonesia itu udah di set up ekonominya oleh shadow hand, ya shadow man yang kita percaya itu adalah di Illuminati Group atau Rothschild Family, yang mereka
mengontrol semua sistem keuangan dunia. Karena Indonesia sendiri bisa memberikan return yang cukup baik dengan market share yang besar. Jadi misalnya Anda beli saham BRI atau beli saham BCA, Anda bisa beli mungkin dalam jumlah nilai yang 500 miliar sampai 1 triliun, tapi return yang bisa dihasilkan bisa sampai 20%. Nah, itu jarang ada di market-market lain, dan beberapa negara kan tidak gampang juga untuk goreng-goreng market, tidak segampang Indonesia. Jadi kalau kita bicara Indonesia ini berpotensi, sangat berpotensi, begitu Pak. Jadi kalau saya mungkin bisa ringkas dengan bahasa awam yang sangat mudah. Astronaci itu adalah salah satu ilmu untuk bermain saham, untuk berinvestasi saham dengan mempelajari perilaku bawah sadar manusia, begitulah ya. Betul, betul. Jadi kalau kita bicara tentang mempelajari perilaku itu saja sebenarnya udah ada di technical analysis. Ya, technical analysis itu adalah sebuah seni untuk mempelajari human behavior yang nantinya akan berdampak kepada financial market. Dan ini Astronaci lebih fokus juga kepada time-nya. Karena ini memang gap-nya. Di seminar internasional itu, waktu saya bawakan seminar, yang nonton saya adalah John Bollinger, pencipta Bollinger, kemudian Martin Pring, Perry Kaufman, itu nama-nama yang nama besar. Jadi saya orang Indonesia yang tiba-tiba muncul di atas panggung, itu ada di YouTube-nya. Astronaci, judulnya 400 Tips Gold gitu. Saya ceritain tentang financial astrologi di depan mereka, itu ya deg-degan juga ya. Pertama kali saya ceritakan, mereka lihat dengan pegang dagu begini. Tapi ternyata waktu saya tunjukin, ini bakal naik atau turun, saya kasih kuis ya, mereka juga banyak salah sebenarnya. Kayak Bollinger waktu itu naik atau turun gitu, dia cuma lihat bull atau bear, saya tanyain, dia bilang bear, ternyata bull gitu. Karena memang secara teknikalnya kelihatannya turun gitu, tapi secara astrologinya naik. Nah, kita berbicara tentang waktu. Jadi di period segini marketnya akan bull atau bear dan seterusnya. Apakah 100% akurat? Tidak. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tahu market mau kemana. Walaupun saya bisa menghitung tanggal berapa, tapi saya tidak tahu exactly 100% karena saya nggak bisa baca masa depan. Masa depan itu sudah ada. Sudah tercipta masa depan itu. Karena bagi saya, kalau tidak ada masa depan yang sudah digariskan, maka ilmu analisa apapun tidak akan bisa mempredik apa yang akan terjadi di depan. Karena memang tidak pernah ada masa depan itu. Nah, kita ini sebagai manusia memiliki keterbatasan untuk bisa melihat the future satu persatu. Sehingga yang kita dapatkan itu gambaran seperti kabur gitu ya. Selalu ada option dan kita memperkecil optionnya. Nah, Astronaci bisa digunakan untuk semua market, baik itu forex, saham, komoditi, dan seterusnya. Jadi itu logik berpikirnya seperti itu, Pak. Kalau di dalam pasar saham itu ada orang menjual dan ada orang membeli. Biasanya yang beli duluan itu kan mempunyai advantage ketika itu arahnya ke atas tentunya kan. Nah, pernah enggak ya terjadi seperti ini misalkan, wah kalau ini saya sudah diprediksi oleh Astronaci tanggal berapa mau naik, tapi kan ada ini namanya market maker. Nah, mungkin tidak sejalan dengan Anda yang memang ingin berlawanan dengan Anda. Dan kemudian berdasarkan analisa itu kebetulan ya saya dam aja share saya begitu loh. Mumpung ada yang memprediksi akan ambil posisi long begitu ya. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya, dan kalian harus dengar baik-baik. Ini pertanyaan yang sangat make sense dan selalu orang tanyakan. Dan saya pernah nantang Bandar di TV, saya bilang di TV dan di seminar, kalau di sini ada yang bandar atau market maker, tanpa mengurangi rasa hormat, kalian bisa coba gagalkan prediksinya Astronaci. Mereka tidak akan pernah bisa gagalkan. Apalagi kalau saya bilang analisanya itu di IHSG. Siapa yang bisa kontrol IHSG secara exact? Nah, ini memiliki filosofi yang mendalam. Jadi begini, yang diprediksi Astronaci itu adalah cycle, ya. Dan cycle atau siklus daripada pergerakan harga yang tentunya akan terjadi secara natural. Jadi kalau kita bicara dari technical analysis itu sendiri, pada saat Anda mendalami tentang keilmuan ini, Anda akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di market itu sudah digambarkan dan grafik itu bisa membaca pola behavior yang akan terjadi. Ya, jadi seperti kalau kita bicara masa depan itu sudah ditentukan, seperti tadi saya ulangin sedikit, dan kita mencoba menggambarnya dengan technical analysis itu sesuai dengan prinsip utama bahwa market action discount everything. Apapun rencana Anda mau gagalkan mau apa, tapi jari kita nggak bisa bohong. Pada saat mereka mau nge-click buy, ya mereka akan click buy gitu, dan kita akan detect itu di situ. Demikian juga dengan time. Kalau kita sudah tentukan tanggal berapa based on cycle, mau bagaimanapun mereka menggagalkan itu, mereka tidak akan bisa gagalkan. Kenapa? Karena yang namanya market maker itu adalah pelengkap penderita sebagai penggenap
rencana secara keseluruhan. Dan ini rencana bukan rencana dia, tapi rencana the mother nature plan, bahwa tanggal segini kita akan pergi ke mall misalnya. Itu kan kalau kita bicara tentang predestinasi, ya kita udah ditetapkan tanggal segitu. Kalau mungkin gampangnya ngomong takdir gitu, ya. Nah, yang kita lihat itu adalah dari cycle ini bahwa tanggal 24 Maret indeks itu akan bottom. Anda mau pakai uang berapapun untuk mengintervensi itu tidak akan bisa, akan ada gangguan secara alam yang muncul. Misalnya, mau ngeklik ternyata duitnya belum masuk, kayak mau ngeklik tiba-tiba lampu mati misalnya. Ada aja ya. Ada aja, whatever is that, pokoknya tanggal itu harus jadi bottom. Dan mereka yang melakukannya, mereka bisa aja bilang, nggak mungkin, saya lah yang mengontrol market, saya bisa mencoba mematahkan analisamu. Ketika mereka mematahkan analisa saya pun, itulah yang dia genapi. Nah, ini secara mendalam nih filosofinya. Semua yang mereka secara tidak sadar dia merupakan bagian penggenapan dari masa depan itu sendiri. Betul, sebetulnya. itu dia. Nah, ini yang penting. Penggagalannya itu ya. Iya, mau dia gagalin, mau dia berhasil, mereka lah otoritas utama yang menjadi driver untuk melakukan itu. Makanya ada satu film yang menarik, judulnya Adjustment Bureau. Itu perlu dilihat bahwa kalau di film itu agak lucu sih, dia mencoba menentukan destiny-nya sendiri. Di dalam film itu bisa gitu menentukan pada akhirnya ending of dari akhir filmnya. Tapi kalau di dalam kehidupan kita percaya bahwa destinasi kita sudah ditentukan dan siapapun yang melakukan itu nantinya dialah penggenap cerita itu. Jadi begitu, Pak. Kalau dulu itu mungkin ya, mungkin 10 tahun yang lalu akan banyak orang yang akan berusaha mengagalkan. Kalau sekarang dengan nama besar astrologi, masih ada orang yang mau nantang begitu. Ya, astronaci coba mengambil posisi yang berbeda lah artinya begitu. Pada dasarnya astronaci itu belum besar dan mereka juga mengabaikan. Ya, waktu astronaci bilang tanggal berapa ya bagi mereka ya kebetulan gitu. Jadi either mereka bilang kebetulan atau mereka nganggap saya omong kosong, ya bagi saya nggak masalah gitu. Dan mereka juga punya rencana di luar ini. Mungkin suatu ketika ada yang datang ke saya, tolong liatin the next cycle bottom-nya sebenarnya tanggal berapa, supaya mereka tidak sembarangan masuk ke market. Itu bisa terjadi. Misalnya kalau kita katakan the next bottom tanggal 24 misalnya. Jadi ya dia nggak akan capek-capek untuk menahan penurunan tanggal 22 dia beli, 23 dia beli. Mungkin dia biarin aja jatuh gitu sampai tanggal 24, baru dia masuk. Nah, itu bisa disinergikan mungkin ke depannya. Tapi kalau bela-belain mereka akan nantang astronaci, saya rasa enggak ya. Yang selalu berisik menjadi oposisi astronaci itu kan satu kompetitor udah pasti ya kan, ya paling juga perusahaan sejenis atau trainer-trainer itu. Yang kedua investor yang iseng dan usil. Yang banyak suara kan sebenarnya yang nggak ada duitnya, Pak. Kalau yang benar-benar ada duitnya, either dia call saya atau ya dia diam-diam memanfaatkan apa yang saya sampaikan gitu. Tapi kalau yang investor receh-receh ya saya tahu lah orang-orang yang berisik itu sebenarnya nggak ada isinya gitu. Jadi ya let's ignore them. Atau memang cuma dibuat untuk mempengaruhi pasar supaya keinginannya bisa terpenuhi begitu ya? Ya, dan memang ada beberapa oposisi saya itu bandar-bandar kecil gitu. Jadi makanya kita juga males juga kan memprediksi saham-saham yang walaupun saham gorengan itu juga bisa diprediksi time-nya selama dia ada supply demand kita bisa predik time-nya, tapi ya nggak ada gunanya juga karena di Indonesia itu untuk emiten-emiten yang nakal mereka bisa aja hari ini diramein transaksinya, harganya naik, tapi besok tiba-tiba dikosongin, nggak ada perdagangan, disepiin semuanya, ya mati lah. Dan kita juga susah, saya belum tahu caranya gimana mempredik saham yang 50 nanti tiba-tiba bisa meledak naik. Jadi prinsipnya saya butuh terjadinya supply and demand terlebih dahulu, terjadinya market activity, baru kita bisa predik. Ingat, karena prinsip dari financial astrology adalah human behavior-nya. Kalau tidak ada human behavior-nya, nggak bisa. Pertanyaan berikutnya yang menantang saya, justru saya tertarik adalah, kalau seandainya 10 tahun ke depan, artificial intelligence itu sudah mengambil peranan penting di financial market, kalau sekarang sudah mulai ada algorithm trading misalnya, apakah astronaci itu masih akan bisa bekerja? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya lebih patut kita perhatikan. Bagaimana kalau semua yang kerja adalah robot dan bukan lagi manusia? Apa saya bilang, ilmunya, insight-nya semua sungguh luar biasa. Saking hebatnya, satu sesi tidak cukup. Jangan lupa, kita lanjut sesi yang kedua, tetapi saya ingatkan lagi, subscribe dulu. Salam bertahan hidup untuk Anda.